Potensi wisata alam Indonesia tak akan ada habisnya untuk dijelajahi. Indonesia dikaruniai ragam bentang alam yang menakjubkan. Wilayah Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau, dilewati garis khatulistiwa, jajaran gunung berapi, serta keanekaragaman flora dan fauna. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia ini menjadikan potensi wisata alam Indonesia tak perlu diragukan lagi pesonanya. Indonesia yang luas ini memiliki banyak spot untuk dijelajahi, salah satunya adalah medan off-road. Saat ini, banyak operator wisata off-road di berbagai daerah. Dengan begitu, wisatawan tidak perlu membawa kendaraan off-road sendiri. Mereka memiliki mobil jeep, motor trail, sepeda gunung, hingga kendaraan ATV. Medan berlumpur, tanjakan, atau rerumputan mereka jadikan rute dengan latar belakang pemandangan yang indah. Selain memicu adrenalin, wisata off-road juga tergolong wisata ekstrim dengan risiko keselamatan yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan konsep keselamatan berkendara wisata off-road. Konsep ini memastikan bahwa penyelenggara wisata off-road harus memastikan keselamatan lingkungan, keselamatan pengunjung dan pengelola dari berbagai aspek terkait. Yang pertama harus diperhatikan adalah safety driving, yaitu berkendara dengan keterampilan dan pengalaman berdasarkan standar keselamatan dan cara-cara berkendara yang aman dan benar, ditambah dengan sikap mental positif dan kewaspadaan yang terus-menerus. Yang kedua adalah defensive and responsible driving, yaitu perilaku berkendara yang bertanggung jawab yang membuat kita terhindar dari suatu masalah yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain. Gangguan dalam berkendara pun harus menjadi perhatian. Gangguan bisa terjadi secara internal maupun eksternal. Gangguan internal seperti gangguan dari penumpang, gangguan berupa texting atau penggunaan handphone, penggunaan handsfree, mengoperasikan audio pada saat berkendara atau merokok. Sementara gangguan eksternal salah satunya adalah terdapat situasi di luar kendaraan yang menarik perhatian. Pengendara harus berusaha untuk menghindari gangguan-gangguan tersebut demi keselamatan bersama. Selain faktor pengendara, faktor kendaraan juga harus diperhatikan guna menjaga keselamatan wisata off-road. Pemeriksaan kendaraan harus dilakukan secara berkala. Ban kendaraan adalah salah satu bagian terpenting yang harus dipastikan kondisinya ketika berkendara. Tekanan udara ban wajib diperiksa menggunakan alat pengukur dalam jangka waktu seminggu sekali dan diperiksa dalam keadaan dingin. Tekanan ban yang ideal akan menjaga kestabilan sekaligus menghemat BBM. Berikut adalah kode yang perlu dipahami dalam pemilihan dan penggunaan ban yang tepat. Demi bisa menyaksikan pemandangan alam yang spektakuler, sebagian traveler akan mengusahakan berbagai cara termasuk off-road dengan kendaraan 4WD karena beberapa destinasi hanya bisa dicapai dengan mobil penggerak 4 roda. Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam keselamatan berkendara menggunakan mobil 4WD. Yang pertama, pastikan kondisi kendaraan dalam kondisi baik. Yang kedua, pastikan kondisi pengemudi dalam keadaan sehat. Yang ketiga, pastikan dokumen kendaraan tersedia dan yang keempat, pastikan kabin dalam kondisi bersih dan nyaman. Medan off-road membutuhkan skill pengemudi yang mumpuni. Skill mengemudi dipengaruhi oleh pengalaman, self-ability, teknik dasar mengemudi, pemahaman keunggulan maksimal dan batas maksimal spesifikasi kendaraan dalam menghadapi rintangan, kemampuan yang baik dalam menganalisa rintangan yang akan dilalui seperti lumpur, air, pasir, tanjakan, turunan, dan memahami fungsi-fungsi kendaraan termasuk penggunaan tuas 4L dan 4H. Berikut teknik dasar yang dibutuhkan ketika mengendarai kendaraan 4WD. Yang pertama adalah pandangan yang aman dan luas. Be situational awareness terhadap jalan raya, pejalan kaki juga samping kiri kanan dan belakang Anda. Jangan lupa ikuti dan taati rambu-rambu lalu lintas. Pandangan aman terdiri dari, pertama, zona melihat, yaitu zona paling jauh di mana kita melihat bahaya dari awal 30 sampai dengan 120 detik ke depan, tetapi tidak jelas. Kita memiliki waktu yang cukup untuk bermanuver dengan halus dan aman. Kemudian, zona analisa, yaitu zona antara 12 sampai dengan 25 detik di hadapan kita. Pada zona ini,
bahaya baru bisa terlihat dengan jelas. Di saat inilah kita baru bisa menganalisa dan mengambil keputusan. Lalu yang terakhir adalah zona beraksi, yaitu zona yang terdekat dengan Anda 4 sampai dengan 6 detik ke depan. Pada zona ini, Anda harus dapat mengetahui apa yang akan terjadi pada objek di depan Anda. Jika tidak, maka Anda akan berada dalam kesulitan dalam mengontrol kendaraan. Yang kedua, berikan tanda peringatan. Hindari berjalan dalam posisi blind spot kendaraan lain. Nyalakan lampu jauh, sein, atau klakson jika diperlukan. Ketiga adalah hindari konfrontasi. Konfrontasi akan menyebabkan kondisi mental tidak baik yang memicu bad judgment dan berujung kecelakaan. Yang terakhir, luangkan waktu untuk beristirahat. Waktu ideal untuk beristirahat adalah 10-15% dari total perjalanan Anda, termasuk mengisi bahan bakar. Berikut adalah fungsi atau karakter kendaraan yang harus diperhatikan. Yang pertama, perhatikan front and rear hang. Ini penting untuk diperhatikan agar kendaraan aman ketika melintasi tanjakan atau turunan terjal agar kendaraan tidak roll over. Yang kedua, perhatikan open and closed length suspension, di mana suspensi dan shock absorber maksimal, baik maksimal free atau maksimal push. Mengetahui hal ini untuk menghindari kendaraan terbalik. Yang ketiga, perhatikan overall wide and overall length. Kedua ini perlu diperhatikan ketika melewati jalur sempit atau beralur. Medan off-road adalah medan berkendara yang ekstrim dengan berbagai hambatan yang akan dilalui. Demi keselamatan berkendara, kita harus mengenal apa saja hambatan dalam medan off-road. Hambatan yang pertama adalah jalan licin berlumpur. Yang harus diperhatikan pada medan jalan licin berlumpur adalah lakukan survei untuk mengetahui dan memastikan kontur jalan, titik pijak ban, dan jalur cukup aman untuk dilalui. Gunakan 4L4H dengan gigi 1 atau 2 sesuai jalur yang dilalui. Pastikan tinggi alur tidak lebih tinggi dari ground clearance kendaraan. Letakkan ban pada posisi kontur yang lebih rendah untuk mendapatkan traksi jalur kendaraan yang sudah ada. Injak gas perlahan-lahan sesuai kebutuhan. Jangan sampai ban spin karena mobil akan sulit dikendalikan. Kurangi tekanan angin ban 14-18 PSI untuk kondisi tertentu. Jalan licin berlumpur berisiko membuat ban spin bahkan terjebak di dalam lumpur. Berikut tips jika Anda terjebak di dalam lumpur. Pastikan menggunakan 4L gigi 1, gerakan kendaraan maju mundur dengan setir diputar kanan atau kiri untuk mendapatkan traksi, tambahkan ranting atau batu di bawah ban agar membantu mendapatkan traksi, gunakan RPM pada torsi minimal dan hentakan kendaraan ketika mendapatkan traksi. Istirahatkan mesin kendaraan jika temperatur dirasa cukup tinggi. Gunakan alat bantu seperti winch atau ditarik kendaraan lain. Hambatan yang kedua adalah jalan miring dengan batas kemiringan jalan tidak melebihi 30 derajat. Di medan seperti ini, kita harus memperhatikan inclinometer untuk kendaraan yang sudah dilengkapi dengan alat ini, atau perhatikan jalur dengan minim cerukan. Pastikan tidak terjadi close line pada kedua sisi roda agar kendaraan tidak terbalik. Berjalanlah dengan perlahan, atur RPM atau gas, injakan kaki pada gas diusahakan tetap. Jangan memainkan gas yang akan menyebabkan roda spin. Gunakan 4L gigi 1 dan posisikan ban dengan benar. Jika mobil condong ke kiri, maka posisikan ban ke arah kiri dan sebaliknya. Hambatan ketiga adalah jalan berair. Setelah keluar dari jalan berair, injak pedal rem beberapa kali untuk memastikan kampas rem kering kembali. Periksa jangan sampai ada sisa sampah yang menyangkut di tali kipas atau radiator. Bersihkan interior kendaraan jika air masuk. Periksa seluruh air baik mesin, transmisi atau transfer case, dan pastikan tidak masuk air atau lebih aman ganti seluruh oli. Hambatan keempat adalah jalan berlubang atau parit. Pastikan parit tidak melebihi overhang atau overlength kendaraan. Gunakan 4L gigi 1. Masuk parit perlahan agar tidak terbentur bagian bawah kendaraan. Saat masuk parit, pastikan tidak tegak lurus pada kedua ban, tetapi miring sehingga ban bisa masuk parit satu persatu. Pastikan tidak terjadi close rank pada kedua roda.
Keluarkan kendaraan secara perlahan agar tidak terjadi hentakan yang merusak kendaraan. Hambatan kelima adalah turunan terjal atau curam dengan kemiringan maksimal yang direkomendasikan adalah 45 derajat. Hal yang harus dilakukan untuk medan ini adalah lakukan survei untuk memastikan kondisi tanah, pijakan ban, titik masuk dan jalur air cukup aman untuk dilalui. Gunakan 4L dengan posisi gigi 1. Posisi mobil diusahakan lurus dan sejajar dengan turunan. Jangan pernah menginjak kopling dan gas selama turunan. Gunakan engine brake, jangan injak rem penuh. Gunakan rem seperlunya dibantu dengan engine brake dan atur kecepatan juga arah mobil. Setelah kegiatan off-road selesai, jangan lupa untuk segera melakukan hal-hal berikut ini. Bersihkan kendaraan. Bersihkan dari lumpur atau kotoran, terutama pada part-part yang terbuat dari karet seperti drive shaft boot. Pastikan tidak ada kotoran atau sampah pada radiator, intercooler, atau AC system. Lumpur yang mengering akan memperpendek usia karet dan memicu kerusakan part lain. Periksa engine oil terutama setelah melewati genangan air. Hal ini untuk menjaga kemungkinan oli terkontaminasi air. Ganti oli jika terlihat berwarna putih atau berbuih. Periksa air radiator, terutama jika Anda sempat terjebak dalam lumpur atau mengendarai dengan RPM tinggi. Dengan memperhatikan segala aspek keselamatan berkendara, kita bisa menikmati wisata off-road dengan gembira tanpa rasa takut dan cemas. Selamat menantang adrenalin sambil menikmati keindahan wisata Indonesia melalui wisata off-road.